Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan banyak hal. Tetapi ketika kita memilih hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Allah, tentu Allah yang menjadi mengendalikan kehidupan kita. Ketika Allah yang menjadi penentu dan pengendali dalam hidup kita, percayalah Dialah yang telah lebih dahulu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan hari ini kita merenungkan bagaimana Allah telah memilih kita. Kata memilih dalam ayat ini menandakan bahwa pemilihan kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita dipilih untuk diselamatkan. Pemilihan ini tentu bukan karena kelayakan kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah semata. Dia memilih kita adalah bagian dari rencana Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena Allah murah hati dan memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat memengaruhi keputusan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita menurut rencananya. Jadi, kita sama sekali tidak pantas memegahkan diri atau menerima pujian atas keselamatan yang kita terima, atau memberi peluang untuk menyombongkannya. Itu tidak boleh. Sulit memahami bagaimana Allah bisa menerima kita yang telah memberontak ini. Tetapi hanya karena di dalam Yesus Kristus kita dikuduskan dan menjadi tidak bercacat di hadapan-Nya. Allah memilih kita dan ketika kita menjadi milik-Nya di dalam Yesus Kristus, Allah memandang kita sebagai umat yang kudus, yang tidak bercacat. Sebab dosa kita telah ditanggung dan dipakukan di kayu salib-Nya. Kita yang berada dalam Kristus yang menerima berkat di dalam Kristus bahwa kita memiliki segala keuntungan karena kita mengenal Allah, dipilih untuk mendapatkan keselamatan, untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya, mendapat pengampunan, mendapat karunia roh, kuasa untuk melakukan kehendak Allah, pengharapan akan hidup kekal di dalam Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, kita bisa menikmati berkat-berkat ini dari sekarang. Sebab kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita ditetapkan menjadi anak-anak-Nya. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari syukuri keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari syukuri bahwa kita dipilih dan ikut dalam rencana keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hiduplah sebagai orang pilihan yang melakukan perintah Tuhan, menaatinya dengan sepenuh hati sebagai respon kita atas kasih-Nya yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan kasih yang melimpah, hati yang bijaksana untuk dapat mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita dan juga ingatlah bahwa identitas kita adalah anak-anak Tuhan.
dan kita dipilih, ditentukan oleh kerelaan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita yang memengaruhi dia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dia memilih kita, dia membuat kita menjadi kudus dan tak bercacat. Maka selama hidup di dunia ini, ingatlah identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak yang taat dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau menguduskan kami dan kami tidak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Biarlah kami Engkau tolong, Engkau mampukan untuk menghidupi identitas kami sebagai umat pilihan dan sebagai anak-anak Allah yang taat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.